Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali dikisahkan ada seorang anak kecil, dia masih duduk di bangku SD. Satu kali dia berinisiatif untuk membelikan ayahnya sebuah kado ketika ayah yang dicintainya itu merayakan ulang tahun. Dan dia memutuskan untuk memakai uang tabungannya untuk membeli kado tersebut. Tentu saja ketika kado itu diberikan kepada sang ayah sangat terkejut dan dia sangat senang sekali. Dia memeluk anaknya, dia memangku anaknya, dan ayah ini bertanya satu hal. Nak, dengan uang siapa kamu membeli kado untuk ayah? Lalu anak ini menjawab dengan tersipu malu. Dengan sebagian uang jajanku, ayah. Dia mengatakan begitu. Lalu sang ayah bertanya kembali. Lalu dari mana kamu mendapatkan uang jajan itu? Sang anak ini kemudian dengan malu-malu kembali menjawab, tentu saja dari ayah. Ayah yang memberikan uang jajan itu untukku. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tentu pertanyaan ini bukan bermaksud sang ayah tidak bermaksud untuk tidak mengindahkan kado pemberian sang anak. Dia sangat senang menerima kado pemberian dari sang anak. Tetapi sang ayah ingin memberikan sebuah pelajaran yang berharga kepada sang anak tentang arti sebuah anugerah dari Tuhan kepada kita, kepada setiap orang yang percaya. Ketika kita melayani Tuhan, bahkan ketika kita memberikan seluruh hidup kita buat Tuhan, sesungguhnya kita disadarkan bahwa tidak ada satupun perbuatan baik atau pelayanan sebesar apapun yang kita lakukan yang dapat membuat Tuhan dalam tanda kutip berhutang budi kepada kita. Dan itulah yang dikatakan di dalam bacaan kita hari ini, saudara, dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat ke-36. Jadi menarik sekali kalau Anda membaca di ayat yang ke-35, kita diingatkan tidak ada sesuatu pun yang baik dalam diri kita yang kita berikan kepada Tuhan dan kemudian kita merasa Tuhan berhutang kepada saya. Sebab segala sesuatu yang saya miliki, baik itu talenta kita, setiap kemampuan kita, harta, kepemilikan kita, bahkan seluruh hidup kita, dikatakan semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan segala sesuatunya kepada kita agar kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini menarik, saudara. Roma 11 ayat 33 sampai 36 sebetulnya adalah bagian doksologi atau pujian ya, yang menutup uraian Rasul Paulus tentang karya keselamatan dari Tuhan itu. Ya, kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, pasal 1 sampai pasal 11 dari surat Roma, Paulus menjelaskan tentang seperti apa karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus untuk keselamatan manusia itu. Dikatakan di sana bahwa dosa manusia yang begitu rumit itu ya, diselesaikan, ditanggung, ditebus oleh Allah dengan cara yang tidak dapat dipikirkan oleh akal budi manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri kalau bukan karena kasih karunia atau pemberian dari Allah itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita punya dalam kehidupan kita adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan, maka pertanyaan yang mesti kita renungkan adalah bagaimana seharusnya kita mempergunakan apa yang telah Dia karuniakan dalam kehidupan kita itu. Bagaimana cara kita menggunakan talenta kita, tubuh kita, waktu kita, kesehatan kita, harta milik kita, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Kita seringkali dengan pongah mengatakan dan bahkan berpikir dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita merasa memang seharusnya Tuhan memberkati aku. Bahkan mungkin kita merasa dengan pelayanan yang aku lakukan, maka Tuhan berhutang kepadaku. Aku layak menuntut sesuatu dari Dia. Maka mari kita refleksikan. Kalau demikian halnya, jika segala sesuatu berasal dari Tuhan dan diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan, bagaimana kita menggunakan seluruh hidup kita? Hidup kita pun seharusnya menjadi sebuah alat di mana Tuhan dipermuliakan oleh setiap
kata dan karya yang kita lakukan. Selamat merenungkannya. Tuhan memberkati.